itu menunggu kemerdekaan negara Indonesia itu diberi hadiah oleh Jepang. Yang golongan muda ingin Indonesia merdeka sendiri. Jadi ada ceritanya. Pada kala itu tanggal 12 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman itu diundang oleh Jepang di Dalat, Vietnam. Diajak rapat di sana, dan di sana mereka dikasih tahu bahwa Indonesia akan diberi hadiah kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945. Senang lah, Insinyur Soekarno senang, Muhammad Hatta senang, Rajiman juga senang. Kenapa? Kita akan diberi kemerdekaan. Setelah sepulang dari Vietnam, dari Dalat ya, pada tanggal 16 Agustus, ketika pulang ke Indonesia, nah ini pemuda kita itu nggak diem ya, karena sudah kena sumpah tadi, benar-benar ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dihadanglah ketiga tokoh tersebut, ya. Sehingga oleh Syahrir dan kawan-kawannya, ada Sukarni, termasuk Muhammad Yamin juga menghadang. Ditanya, kenapa kok tunda ke Dalat? Soekarno menjelaskan bahwa akan diberi hadiah kemerdekaan tanggal 24 Agustus. Nah, Syahrir dan kawan-kawan itu mendesak, kami tidak mau. Bapak Soekarno harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kenapa? Yang pertama terjadi itu Soekarno nggak mau, tetap ingin menerima hadiah kemerdekaan dari Jepang. Tapi dijelaskan oleh Syahrir dan kawan-kawan, ini pemuda-pemuda Indonesia, kenapa kok harus sekarang merdeka? Iya Pak, karena kalau kita tidak merdeka sendiri, kita diberi kemerdekaan oleh Jepang, ya. Nanti ketika Jepang itu kalah dengan sekutu, ketika itu Jepang juga berperang, sedang berperang, kalah dengan sekutu, maka negara jajahannya harus diserahkan kepada negara yang menjajah pertama kali. Jadi kita awal menjajah Belanda, setelah itu dijajah Jepang. Nah, kalau Jepang kalah dengan sekutu, otomatis Indonesia diserahkan kembali kepada Belanda. Pemuda Indonesia tak mau, dijajah terus kalau nggak gitu. Akhirnya itulah terjadinya penculikan, karena penculikannya Jerman ya, penculikan Insinyur Soekarno yang diletakkan di Rengas Dengklok, sebutannya Rengas Dengklok, yang diletakkan di rumahnya Laksamana Maidi. Itu peristiwa Rengas Dengklok itu penculikan Insinyur Soekarno. Aslinya bukan penculikan, tapi lebih diamankan supaya tidak terpengaruh oleh Jepang dan golongan tua tadi yang ingin merdeka kita dikasih hadiah. Nah di situ didesak, disuruh memproklamasikan. Itu diproklamasikan oleh Bapak Insinyur Soekarno ketika di rumah Laksamana Maidi itu dibacakan proklamasi, terus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah ini sedikit lagi, lagu Indonesia Raya itu instrumennya pertama kali ditampilkan oleh W.R. Supratman pada Kongres Pemuda tadi, Kongres Pemuda yang kedua, ketika ikrar. Di situ pertama kali instrumental Indonesia Raya ditampilkan, bukan lagu, bukan ada nadanya itu ya, hanya instrumentalnya aja. Setelah di tanggal 16 Agustus itulah dinyanyikan lagu Indonesia Raya dan proklamasi pada tanggal 16 Agustus 1945. Merdeka apa belum? Belum. Kenapa kok belum? Katanya Soekarno, iya saya didesak memproklamasikan oleh Syahrir dan rekan-rekannya ini, para pemuda-pemuda ini, tapi itu belum merdeka. Kenapa? Karena saya hanya membaca di depan anak-anak ini, di depan pemuda-pemuda ini. Pemuda-pemuda ini adalah revolusioner katanya. Jadi besok pada tanggal 17 kita bacakan proklamasi. Itulah sejarah proklamasi seperti itu. Jadi pada tanggal 16 Insinyur Soekarno sudah membacakan, tapi hanya di depan pemuda. Karena apa? Mereka didesak oleh pemuda Indonesia, disuruh memproklamasikan. Akhirnya tapi karena semangat pemuda yang sangat gimana ya, tidak bisa diungkapkan sudah, karena mereka ingin negara kita itu merdeka sudah, bebas dari penjajahan. Sehingga pada tanggal 17 Agustus Insinyur Soekarno pun
memproklamasikan negara Republik Indonesia. Jadi kita nggak dikasih oleh Jepang. Itu adalah sedikit cerita sejarah tentang pemuda-pemuda yang ada di masa lalu. Mereka sangat semangat untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia. Mereka berjuang. Sekarang kalian pagi paling bangun tidur nyari HP. Zaman dulu enggak? Terus jangan nyari HP. Pagi itu paling sudah yang dipegang ya cangkul. Mereka juga ikut menjadi korban penjajahan, menjadi pengusaha kerja paksa. Yang diangkat senjata, baku hantam, baku tembak dengan para penjajah. Kalian paling sekarang pagi langsung minta kasih ke orang tua. Tapi kalau dulu minta kasih. Kerja seharian, saya pernah lihat videonya itu di Surabaya di museum. Kerja seharian buat jalan, rel kereta api dan lain sebagainya, memecah tebing, gunung, bukit dibuat jalan. Satu hari cuma dikasih makan itu sabrang, tahu ya sabrang ya, ubi jalan. Itu hanya sekepal ini satu hari. Badannya kurus-kurus, akhirnya mereka lama-lama mati sendiri karena capek. Karena rakyat Indonesia yang merasakan hal seperti itu sangat pahit, maka pemuda-pemudanya itu semangat untuk mengusir penjajah. Ya, ada perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia. Itu Sugondo, pemimpin Kongres Pemuda itu dari pelajar-pelajar Indonesia, ketua dari PPI. Kalian sebagai pelajar sekarang sudah enak, tinggal meneruskan saja dan menjaga kemerdekaan Indonesia supaya tidak lagi kita dijajah oleh bangsa asing. Putra kelas 9. Halo, Putra kelas 9. Putra kelas 9. Ya 9A, kalau 9B Rudi saya begini. Nah, hadap sini aja. Ya, biar tahu kalian ceritanya pemuda zaman dulu itu. Perjuangannya susah untuk merebut kemerdekaan dari penjajah. Yang menjajah gak cuma satu negara, banyak. Ya, kalian sekarang tinggal menjaga semangat belajar. Karena kalau kalian tidak belajar, pasti negara ini akan dibodohi. Ya, contoh aja sudah sekarang banyak judul itu adalah pembodohan. Tahu judul ya? Itu adalah pembodohan. Makanya kalian belajar kan di sekolah diajari nggak boleh main judi, dilarang. Paham ya? Permainan game, jajanan itu juga di sekolah diajari. Nak di IPA ada di bawah itu. Jajanan ini mengandung apa saja. Ini kalau kebanyakan bisa merusak sel otak, bisa melemahkan sel apa, itu dipelajari di sekolah. Makanya kalian semangat belajar ya, supaya negara kita tidak lagi dijajah di kemudian hari. Kita berusaha, ya, para dewan guru di sini berusaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Lewat apa? Lewat pendidikan ini. Sudah terpampang di depan MI, Madrasah Gunung Maju Bermutu Mendunia, ya. Itu harapan kita mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045. Eranya kalian. Jangan sampai tahun 2045 malah kita dijajah. Indonesia emas harus tercapai. Maka kalian harus semangat belajar yang tekun, ya. Gak usah ini itu, gak usah aneh-aneh, fokus untuk masa depan. Cukup sekian dari saya.